Novum diceritakan kepada media itu namanya ya maaf ya pengacaranya bodoh. Racikan Berita 1. Ya. Ini punya udah diambil? Ini punya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tayang di banyak channel. Ini di channel Salam Akal Waras. Saya akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan persidangan hari ini. Pertama, kita harus berbicara tentang KUHP baru. Kemudian kita juga bicara tentang asas hukum, dan asas hukum yang paling penting itu adalah lex favorio. Apa itu artinya? Ketika ada hukum yang baru, maka terdakwa, tersangka, terpidana itu harus memperoleh hukum baru yang meringankan. Nah, kita bicara sekarang persidangan Dr. Tifa. Ini kan ada satu persoalan yang harus dipertanyakan. Kalau kita memakai KUHP lama, itu menganut aliran retribusi. Setiap orang yang disidangkan harus dihukum dan dinyatakan bersalah. Maka antara sanksi dan norma jadi satu. Nah, sementara di KUHP baru itu menganut asas restoratif, ya. Artinya ketika orang berperkara di pengadilan, yang pertama ditawarkan sepanjang hal-hal khususnya itu tidak ada ya, seperti terorisme, kemudian korupsi, maka ditawarkan energi. Nah, pertama saya ingin sampaikan, kalau di dalam persidangan awal tanggal 23 Juli 2026 di mana Dr. Tifa itu dinyatakan bebas demi hukum, itu jangan cuma bicara bebas demi hukum. Apa konsekuensinya? Bebas demi hukum itu artinya seseorang itu kembali nol, ya. Kalau Idul Fitri itu kembali nol. Jadi tidak boleh lagi ada disematkan di tubuh seseorang. Karena apa? Karena KUHP baru ini bicaranya bukan barang siapa, setiap orang. Jadi ketika setiap orang dinyatakan bebas demi hukum itu berarti atribut yang melekat di dalam dirinya, predikat tersangka, predikat terdakwa, dan pada saat itu terdakwa otomatis tidak ada. Karena tidak ada, yang dilakukan sebenarnya kalau kita mendasarkan pada hukum acara pidana yang baru, itu mestinya upaya banding, bukan membuat dakwaan baru. Kalau membuat dakwaan baru, ini masih memakai aliran rama. Apa aliran rama? Retribusi. Orang itu harus dihukum. Kalau orang sudah disidangkan, orang harus dihukum, dan itu tidak benar. Lalu yang menarik, saya mengatakan bahwa Dr. Tifa dan Roy Suryo atau Mas Roy itu satu keping mata uang. Jadi putusan yang berlaku bagi Dr. Tifa juga berlaku bagi Mas Roy Suryo. Artinya begini, kalau prapernya yang kelima juga ditolak, nanti kan masuk pokok perkara, Mas Roy pun juga harus dapat putusan yang sama. Karena tidak ada berkas yang sudah dilimpahkan diganti barang buktinya, itu tidak ada di dalam KUHP baru, itu tidak boleh, ya. Lalu yang menarik, Anda harus cermati kenapa saya selalu katakan bahwa Dr. Tifa dan Roy Suryo atau Mas Roy itu satu keping mata uang, karena perkaranya sama, dakwaannya sama, pasalnya sama. Jadi yang berbeda itu hanya teknis persidangannya, perkaranya dipecah menjadi dua. Nah, apa yang kita dapatkan dari pra-peradilannya Mas Roy Suryo, bahwa hakim mengatakan bahwa pra-peradilan diterima, artinya barang bukti, kemudian penangkapan, penahanan, penggeledahan itu dianggap tidak berlaku. Kalau tidak berlaku berarti harus ada penyidikan baru. Itu yang sebenarnya terjadi. Jadi saya mengatakan di persidangan hari ini, ketika nanti jaksa penuntut umum membacakan dakwaan, saya tegas akan mengatakan bahwa kita akan menyampaikan eksepsi atau pernyataan keberatan, sekalipun nanti di dalam persidangan ini acaranya berbeda karena ini sudah masuk pokok perkara dan ada dakwaan baru, sehingga nanti kemungkinan besar eksepsi kita atau pernyataan nota keberatan kita, nota perlawanan, kalau yang bahasa sekarang itu nota perlawanan, itu akan diputus bersama pokok perkara. Jadi memang begini ya, saya mempelajari di dalam persidangan, di dalam penyidikan yang lain-lain, yang tertinggal itu, maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya, yang tertinggal mempelajari KUHP dan KUHP baru itu adalah satu, kepolisian, yang kedua adalah kejaksaan. Kenapa saya katakan? Karena coba, kalau saya mau mundur dikit ya, restoratif justice itu sudah disebutkan. Restoratif justice itu hanya sah apabila dengan penetapan ketua pengadilan, tapi dilanggar.
Ya, padahal itu terjadinya April 2026. 2026 sudah harus menggunakan KUH baru karena 2 Januari 2026 kita sudah pakai KUH baru, kita sudah pakai KUHP baru, tetapi polisi masih ngotot ya, termasuk jaksa. Jadi sekali lagi kawan-kawan yang mengikuti tayangan pada pagi hari ini, sebelum nanti kita pukul 8.30 berjalan ke pengadilan, saya ingin katakan yang namanya bebas demi hukum itu semua ahli hukum, semua pakar itu mengatakan itu kondisinya nol, nggak ada lagi disematkan terdakwa apalagi tersangka. Mestinya harusnya menyusun bukti-bukti baru. Kenapa? Karena ini senyampang sejalan dengan putusan prapernya Mas Roy Suryo. Mas Roy Suryo kan penangkapan, penahanan, penggeledahannya dianggap tidak sah. Nah kalau itu tidak sah, berarti semua yang didapat dari berita acara pemeriksaan, berita acara penyitaan, berita acara penggeledahan kan tidak sah. Alat buktinya itu begitu. Tetapi sepertinya mereka masih pakai paradigma lama bahwa seorang tersangka, terdakwa yang dihadapkan ke muka sidang itu harus dihukum. Itu salah besar ya. Jadi pertama KUH baru kita ini menganut asal restoratif justice. Yang kedua, KUHP kita ini beda dengan KUHP lama, menganut asas due process of law. Dan disinilah pengertian due process of law itu segala hal mau menuntut, mau menahan, mau menangkap harus berdasar hukum ya. Oleh karenanya di dalam KUHP baru, KUH baru ini asas due process of law itu menempatkan yang namanya pemenjaraan, pemidanaan itu namanya ultimum remedium. Apa itu artinya? Itu terakhir. Kalau sudah mediasi gagal, RC gagal, kemudian pemaafan gagal, pardon gagal, baru itu pemidanaan. Kalau ini masih dalam bahasa Jawa, maaf ya, mungkin yang kalian yang orang Jakarta bisa belajar dikit menjujuk gitu. Kalau istilahnya itu harusnya lewat ABCD, enggak, ini langsung ke Z gitu. Jadi saya pikir itu ada yang mau disampaikan? Cukup. Nah, saya di AP2 Srikandi Pejuang. Saya nggak bilang dia bidadari ya. Dia pejuang demokrasi ya. Mudah-mudahan lahir generasi baru ya. Kalau saya sama Pak Iwan udah saatnya pensiun harusnya. Tapi kata Bu Tifa, dunia hukum itu tidak mengenal pensiun. Gitu. Salam akal waras, semangat. Ya, sampai ketemu nanti di persidangan. Kejutan apa di persidangan tidak saya ungkap di sini. Nanti tahu-tahu bocor ya. Iya, namanya senjata itu digunakannya ketika terpepet. Bukan tiap saat. Bukan ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan. Boleh nggak kita mengungkap sebuah kasus misalnya ada sebuah novum, novum itu kita ceritakan kepada media. Ya itu novum diceritakan kepada media itu namanya ya maaf ya pengacaranya bodoh. Novum itu hal baru kok sudah dibuka di muka umum. Hal baru itu dimukanya di depan sidang karena nanti hal baru itu bernilai novum kalau sudah disumpah. Nah kalau orang sudah tahu bukan novum dong. Ya, novum itu hal baru yang belum pernah disajikan di persidangan. Kalau sudah disajikan ini novum namanya bukan novum. Ya. Jadi apapun untuk barang bukti yang kita temukan, baik itu tersangka ataupun terdakwa ataupun advokat, itu tidak boleh dipaparkan kepada tidak boleh dipaparkan ya, tidak boleh dipaparkan dan nanti akan terjadi kejutan yang tidak pernah dibayangkan oleh Anda semua ya. Ini adu ilmu di persidangan itu adu ilmu, bukan kita terbuka enggak. Ya, kalau dan adu bukti ya. Ya, adu ilmu adu bukti kalau terbuka semua itu namanya bondo nekat. Oke, terima kasih semuanya. Pertanyaannya keren, mantap. Racikan Berita 1.